Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ikhwati iman jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kultum tarawih sekarang ini melanjutkan apa yang pernah disampaikan sebelumnya di edisi yang pertama mengenai kurikulum pendidikan Ramadan. Kemudian di edisi yang kedua juga sama melanjutkan, dan sekarang edisi yang ketiga, part ketiga pendidikan kurikulum pendidikan Ramadan. Sedikit mengulas apa yang pernah disampaikan sebelumnya dari runtutan ayat-ayat Al-Quran yang coba kita tafakuri dan tadabburi itu ayat 183 sampai 187 Quran surat Al-Baqarah. Dari targetan yang disampaikan di edisi yang pertama mengenai ketakwaan personal, yang keduanya ketakwaan sosial, dan yang ketiga adalah karakter syukur. Kemudian dibahas kembali di part yang kedua mengenai poin-poin dari ketiga targetan tersebut. Ikhwati iman jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita skemakan garis besarnya kurikulum pendidikan Ramadan, maka sub-subnya itu poin-poin yang di bawahnya tiga target. Yang pertama tadi ketakwaan personal, dilanjut ketakwaan sosial, dan yang ketiganya karakter syukur. Maka di pertemuan yang kedua disampaikan mengenai poin-poinnya dari ketiga itu, sub-subnya kembali. Yang pertama mengenai memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, kemudian meningkatkan sedekah infak, yang ketiganya mengenai banyak menebar kebaikan, kemudian memperbanyak doa dan bertaqarrub ila Allah. Nah, pada kesempatan sekarang melanjutkan dari poin-poin mengenai targetan-targetan tersebut. Yang pertama, ikhwati iman rahimakumullah, kita diingatkan dengan selalu berdoa sebelum datangnya bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Rajab sudah berlalu, Sya'ban sudah berlalu, kita sudah ada di bulan suci Ramadan, maka apa lagi? Bukannya dahulu kita selalu berdoa ingin disampaikan ke bulan suci Ramadan, bulan Ramadannya sudah ada, dan bahkan kita sudah sampai ke hari 10 ini, jalan ke hari 11 dan seterusnya. Maka pertanyaan yang timbul dari Ramadan ke Ramadan adalah di mana kualitas Ramadan itu? Sub dari memperbanyak interaksi dengan Al-Quran setelah disampaikan di pertemuan sebelumnya ketika malaikat Jibril untuk memvalidasi Al-Quran langsung ketika Rasulullah sangat intensif datangnya bulan Ramadan berinteraksi banyak sekali dengan Al-Quran. Boleh jadi kita memang sibuk, kita sibuk kerja, mana mungkin bulan yang disebut juga selain bulan tarbiyah juga bulan Ramadan yang di dalamnya turun Al-Quran, tapi kita tidak ada waktu untuk berinteraksi di dalamnya. Kita muhasabah diri, betul kesibukan dunia harus kita peroleh, harus kita cukupi karena kita berkeluarga dan semakin banyak kebutuhan ke depannya. Tapi kita diingatkan, ini bulan Al-Quran selain bulan tarbiyah ataupun bulan-bulan yang lainnya. Itu untuk diri kita. Maka ketakwaan di keluarga harus kita munculkan pendidikan untuk kita, bukan hanya diri kita saja, akan tetapi kita memiliki anak, kita memiliki cucu kelak di kemudian hari. Maka manajelah waktu itu, berikan kesempatan kita untuk berinteraksi. Jangan sampai hilang begitu saja, paling tidak membacanya. Target satu hari berapa halaman, satu hari berapa juz.
Jangan sampai terlena begitu saja. Boleh jadi kita yang tidak terbiasa, dahulunya tidak ada didikan dari orang tua. Makanya Ramadan yang sekarang ini 1447 Hijriah menjadikan pendidikan bagi diri kita untuk regenerasi selanjutnya. Anak-anak kita yang tidak dibiasakan untuk membacanya, maka di kemudian kelak nanti ketika mereka berkeluarga ya biasa aja. Tidak ada targetan-targetan tersebut. Coba arahkan untuk mengaji kah? Ada kan mengaji? Setelah sholat tarawih membiasakan membaca Al-Quran. Kalau tidak dengan kita, oleh siapa lagi regenerasi itu? Itulah subpoin dari memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Kemudian yang keduanya mengenai menggiatkan berinfak dan bersedekah, yang ada kaitannya dengan yang ketiga, banyak menebar kebaikan. Di poin sub yang kedua ini, ikhwati iman rahimakumullah, yang diidentikan dengan infak itu berupa material yang kita miliki untuk kita sampaikan, maka sesungguhnya bagi diri kita yang masih berat untuk mengeluarkan infak materi itu, kembali lagi kepada diri kita sebelumnya. Dahulu kita dibiasakan oleh orang tua seperti itu atau tidak? Maka kemudian di pendidikan, kurikulum pendidikan Ramadan inilah yang menjadikan kualitas terbaik, sampaikanlah regenerasi itu kepada anak-anak kita. Contoh sederhana, keropak masjid ada, dan masih banyak tempat-tempat yang lainnya. Biasakan kepada anak untuk memasukkan sedikit apa yang ia miliki. Ketika mereka sudah besar, mereka akan terbiasa. Maka giatkanlah untuk berinfak. Berbeda halnya dengan sedekah, sodakoh, yang tidak ada kaitannya dengan materi saja, akan tetapi secara umum garis besar sedekah itu. Makanya di poin yang ketiga, banyak menebar kebaikan. Ikhwati iman rahimakumullah, puasa tidak bisa menjadikan diri kita bermuka masam. Betul, tidak makan, tidak minum seharian full, kelihatannya lemas begitu saja. Ada candaan anak kecil, ketika puasa ia sedang berwudu, diminum itu air wudunya. Itu kebiasaan yang tidak, kalau kita tidak bisa dirubah itu, maka di kemudian hari yang namanya ketidakbaikan itu akan terus menerus. Oleh karenanya membiasakan untuk berinfak, untuk bersedekah yang tidak harus dengan materi. Tebarkanlah senyum. Kata Rasulullah dalam satu riwayat, senyum saja itu termasuk sedekah. Gunakanlah jiwa raga ini, tangan, kaki ini untuk membiasakan dalam kebaikan, memberi, melakukan kebaikan, dan masih banyak yang lain kebaikan-kebaikan itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, setelah memperbanyak menebar kebaikan, maka kemudian memperbanyak doa. Tentu bulan pendidikan, oke, bulan Al-Quran, ya. Tapi ingat, inilah momentum di mana semua doa, mustajabud doa di bulan fi syahri Ramadan ini yang terus kita gencarkan, yang terus kita memperbaiki. Semoga Allahumma faqihi fiddin, tegakkanlah hati ini untuk agama Islam, tegakkanlah jiwa raga ini dalam kebaikan, maka sampaikanlah itu juga untuk regenerasi selanjutnya, untuk anak cucu kelak kita di kemudian hari. Tegakkan agama mereka, biasakan mereka dalam kebaikan dengan contoh kita. Yang tidak baik tentu kita tidak ingin anak cucu kita ikuti, akan tetapi yang baik-baiknya mereka harus menjadikan apa yang kita sekarang baik lebih jauh lebih baik di kemudian hari. Dan yang terakhir, bertaqarrubu ilallah. Tentu seluruh aktivitas apapun itu, hayatun kulluha ibadah, potensinya adalah ibadah. Ketika kita sudah bisa mencontohkan yang baik-baik, ada pepatah yang mengatakan buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Apapun yang terlihat dari anak kita tidak jauh dari apa yang pernah kita lakukan. Maka kembali lagi, ikhwati iman rahimakumullah, semua itu masih ada waktu. Ini masih di momentum awal-awal, belum ke pertengahan, dan sekarang kita menuju ke pertengahan dan nanti kepada akhir. Kebaikan itu masih banyak di depan mata kita. Pengharapan kita untuk sampainya ke bulan suci Ramadan, Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan ini, usia kita masih tetap terus bertambah, jiwa raga ini masih utuh, kesehatan kita masih miliki, tinggal kemampuan dan keinginan kita untuk lebih jauh lebih baik daripada sebelumnya. Maka sesungguhnya semua itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi di part yang ketiga ini,
dengan jadwal yang terbatas juga waktu yang terbatas disampaikan mengenai kurikulum pendidikan Ramadan, targetan yang sering kali terlena orang-orang, kemudian beberapa wawasan mengenai tafakur dan tadabbur ayat tentang kewajiban ini, dan poin-poin dari kelima poin memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, menggiatkan sedekah, infak, banyak menebar kebaikan, memperbanyak doa, bertaqarrub ilallah. Kemudian di part yang ketiga ini, edisi yang ketiga ini, substansi sub-sub dari poin-poin tersebut, contoh-contohnya disampaikan. Maka kembali lagi kepada diri kita. Ikhwatu iman rahimakumullah, khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan jauh-jauh dulu kita memiliki keluarga yang saat ini kita benar-benar memperbaiki regenerasi di dalamnya. Ketakwaan personal oke, kita perbaiki, ketakwaan sosial tetap kita pertahankan, karakter syukur kita berusaha untuk mendapatkannya. Tapi ingat, kita memiliki keluarga yang di dalamnya harus kita bimbing. Berikanlah contoh-contoh terbaik, jadikanlah Ramadan ini pendidikan bukan untuk diri kita saja, akan tetapi untuk anak dan cucu kelak kita di kemudian hari, yang pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.